Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Film ini berjudul 2149, The Aftermath, merupakan salah satu film bergenre science fiction yang bercerita tentang kehidupan seorang pemuda di tahun 2149 pasca perang bom kimia yang menghilangkan populasi manusia. Darwin terjebak di sebuah bangunan semen yang digunakan untuk berlindung selama 9 tahun tanpa tahu bagaimana kondisi dunia saat ini yang sebenarnya. Film ini disutradarai oleh Benjamin Duffield dan dibintangi oleh Nick Krause, Molly Parker, Juliette Gosselin, dan Daniel Di Venere. Awal cerita, kita diperlihatkan keadaan bumi di tahun 2149, di mana 9 tahun setelah terjadi perang kimia besar-besaran, danau dan sungai kering, tidak ada pemerintahan, dan miliaran orang meninggal akibat racun. Lalu, kita diperkenalkan dengan narator sebagai seorang pria yang selamat dari bencana tersebut karena berlindung di tempat yang disebut Century Pod. Pria itu bernama Darwin. Ia terbangun di sebuah kursi yang berhadapan dengan komputer dengan layar yang besar. Kemudian scene berlanjut disambut ucapan selamat pagi dari sebuah al dari komputer tersebut. Darwin terlihat duduk dan berinteraksi dengan komputer yang canggih. Lalu diperlihatkan Darwin melakukan pemindahan retina untuk masuk ke sistem komputer tersebut dan menuliskan pesan untuk penghuni pod KR-201, di mana pod tersebut tempat tinggal ibunya, dan Darwin sangat ingin berbicara dengan ibunya. Lalu, diperlihatkan scene flashback terjadi saat Darwin dan ibunya sedang dalam perjalanan di suatu mobil sebelum terjadi perang. Kembali ke Century Pod tempat tinggal Darwin. Segala keseharian dilakukan Darwin di Century Pod dibantu oleh suatu al. Darwin pun memulai pekerjaannya sebagai pengemudi mobil tambang untuk menambang mineral langka yang nantinya digunakan untuk membangun Century Pod. Diceritakan Darwin bekerja kepada sebuah organisasi yang bernama World Authority dengan imbalan tempat tinggal, hiburan, dan makanan. Lalu, diperlihatkan scene ketika Darwin beristirahat kerja untuk makan siang. Darwin memesan makanan pada komputer di hadapannya, dan makanan itu secara langsung tersedia di kursi di bawah lengan Darwin. Lalu scene berlanjut lagi pada berita yang ditampilkan di layar mengenai kondisi udara di luar. Di dalam berita tersebut diceritakan bahwa kondisi udara yang terkontaminasi sangat membahayakan dan berpotensi membunuh manusia. Oleh karena itu sangat dilarang untuk keluar dari pod. Kemudian ditampilkan setelah Darwin selesai bekerja, ia bermain game untuk melepas penat. Darwin dapat menyelesaikan game tersebut dengan sangat mudah. Darwin diceritakan semakin resah dengan keseharian yang dijalani karena membuat ia mati rasa. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari kehidupan ini. Akhirnya Darwin pun tidur dan bernarasi kembali bahwa ayahnya meninggalkan mereka sebelum bom terjadi. Keseharian Darwin berlanjut, namun saat dia sedang bekerja, dia tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong. Darwin memutar kameranya dan melihat seekor anjing di sebuah bukit, dan kemudian anjing itu pergi. Al dari komputer kemudian marah kepada Darwin dan menyuruh Darwin untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Darwin langsung meminta maaf dan memohon agar tidak digantikan dari pekerjaannya. Darwin terlihat sangat ingin tahu karena ternyata ada kehidupan di luar pod. Akhirnya Darwin pun tidur dan terlihat gelisah karena sedang terjadi badai yang sangat besar di luar pod. Lalu, scene berlanjut Darwin terbangun dari tidur dan pod yang ia tinggali kelebihan daya karena tersambar petir akibat badai yang sedang terjadi. Baterai cadangan langsung dinyalakan secara otomatis oleh sistem komputer, namun hanya untuk penerangan dan pemurnian udara. Tombol darurat yang terdapat di kursi tersebut tidak berfungsi. Hari-hari pun berlalu, badai sudah mulai reda. Namun, komputer sudah tidak berfungsi dan daya baterai cadangan dialihkan hanya untuk pemurnian udara di dalam podnya. Hingga tiba saatnya, daya habis dan pemurnian udara mati. Darwin mulai menggunakan sebuah masker canggih dan keluar dari potnya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Masker yang ia gunakan memberi tanda bahwa daya akan habis. Darwin segera kembali ke potnya dan berusaha menutup pot tetapi sia-sia.
karena sumber daya di pot itu sudah habis. Darwin pun melepas maskernya dan ia terkejut. Ternyata ia dapat hidup dan bernapas normal. Darwin lalu melihat kotak yang ditinggalkan oleh ibunya yang berisi mainan saat ia kecil. Ia berpikir, maksud peristiwa yang terjadi, jika petir tidak menyambar dan merusak potnya, mungkin dia tidak akan mengetahui kalau ternyata udara di luar bersih. Ia kemudian berpikir, mengapa ibunya tidak menjawab? Alasan ibunya meninggalkan dia. Apakah mungkin ibunya tahu sebenarnya udaranya bersih? Apakah ini pertanda kalau dia harus menyelamatkan ibunya? Darwin pun memutuskan untuk mengunjungi pot ibunya. Terlihat, dia kesulitan untuk berjalan karena dia terbiasa hidup di pot dan berjalan tidak lebih dari 9 kaki. Darwin membawa sebuah benda yang berbentuk seperti USB. Di perjalanan ia menemukan sebuah telepon umum masa depan. Ia menggunakan USB tadi sebagai alat bayar untuk mengirimkan pesan kepada ibunya, namun uang yang ia miliki tidak cukup. Scene terus berlanjut menunjukkan perjalanan Darwin dan terlihat ada drone yang mengawasinya. Darwin terus berjalan berhari-hari tanpa makanan dan minuman. Ia terlihat sangat lelah. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan Darwin mendengar suara yang tidak asing baginya, yaitu suara anjing yang pernah ia dengar melalui kamera mobil penambang saat masih berada di dalam pot. Darwin pun mengikuti arah suara tersebut. Semakin berjalan ia tampak sangat kelelahan, hingga akhirnya ia pun pingsan. Ia pun terbangun di tanah dan melihat sosok anjing dan perempuan yang bertanya nama kepada Darwin. Gadis itu bertanya, apakah Darwin bisa berbicara atau tidak? Darwin tidak menjawab dan perempuan bersama anjing itu kemudian buru-buru meninggalkan tempat itu. Darwin yang masih dalam keadaan lemas pun mengejarnya. Lalu di tengah perjalanan perempuan itu melepaskan sebuah jebakan tali yang menghasilkan suara untuk memperingati sesuatu. Scene berpindah diperlihatkan seorang ibu yang menyuruh 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki untuk bersembunyi. Seorang perempuan yang bersama anjing tadi pun tiba di tempat itu dan tergesa-gesa. Ibu tadi langsung bertanya kepada perempuan itu tentang orang yang ia jumpai. Perempuan itu menjelaskan kepada seorang ibu bahwa ia bertemu seorang laki-laki yang tidak bisa berbicara. Seorang ibu tadi terus melihat Darwin yang mendekat dari kejauhan dan memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti Darwin, ibu itu langsung menyuruh 3 anaknya untuk keluar dari persembunyian. Keluarga itu pun menunggu Darwin di sebuah meja dan meletakkan sebuah makanan di jalan untuk si Darwin. Keluarga itu menyambut Darwin dari kejauhan. Darwin perlahan menghampirinya. Ibu itu kemudian memperkenalkan diri. Ia bernama Lillian Bell. Dan sosok perempuan yang Darwin lihat saat ia terbangun dari pingsannya bernama Dara. Dari sini ini terlihat bahwa Darwin tidak bisa berbicara karena ia besar di pot dan belum pernah berinteraksi dengan siapapun, kecuali dengan Al di komputernya. Darwin pun melanjutkan makannya dan menerima tawaran dari Lillian untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, dan akan melanjutkan perjalanannya untuk menemukan ibunya. Hari berganti, scene berpindah di sebuah meja makan. Darwin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Lillian dibantu oleh Steve yang menerjemahkan cara Darwin mengetik, seperti Darwin mengetik di keyboard saat dia di pot. Lalu kemudian Darwin mulai menceritakan apa yang terjadi, bagaimana dia disambar petir yang menghancurkan komputer dan alarm daruratnya. Lalu Darwin mulai memberitahu namanya dan ketiga anak Lillian langsung menyapanya. Scene beralih saat Darwin sedang duduk melihat Susie, Steve, dan Beth sedang bermain. Dara kemudian menghampirinya dan mengajarkan Darwin cara menggunakan krim tabir surya. Dara juga mengajarkan dan mengajak Darwin permainan yang sedang dimainkan Susie, Steve, dan Beth. Tetapi terlihat Darwin masih kebingungan. Scene berganti pada malam hari di mana Darwin bertanya-tanya. Malam harinya, di mana Darwin bertanya-tanya lagi kepada Dara dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti posisi huruf di keyboardnya. Ia bertanya tentang keberadaan ibunya. Darwin khawatir mengapa ibunya tidak mengirimkan bantuan untuk menyelamatkannya saat potnya rusak. Dara menjawab bahwa ia tidak tahu dan hanya ingin menolongnya. Lalu Dara menyuruh Darwin tidur kembali. Berlanjut, di saat malam hari, Darwin tiba di depan pot ibunya dan berusaha memanggil tetapi tidak ada respon apa-apa di dalam pot. Kemudian sebuah drone mendatangi Darwin. Darwin berlari sambil terus dikejar oleh drone tersebut. Drone tersebut akhirnya melumpuhkan Darwin dengan alat setrum yang ditembakkan.
Drone tersebut menghadap Darwin dan bertanya kepada Darwin tentang bagaimana ia bertahan hidup selama 28 hari di luar pot dan bagaimana ia belajar berbicara. Darwin pun ketakutan dan menolak menjawab pertanyaan tersebut. Namun drone tersebut tetap memaksa dan melihat informasi dari otak Darwin yang diproyeksikan pada sebuah rekaman. David terbangun di sebuah hammock dan sadar bahwa kejadian yang baru dialaminya hanya sebuah mimpi. Dara menghampiri Darwin dan mencoba menenangkan Darwin. Ia terasa sangat ketakutan karena mimpi yang dialaminya terasa begitu nyata. Scene berganti. Keesokan harinya Darwin mulai mengelilingi rumah tersebut. Ia tampak sangat kebingungan melihat sebuah tempat mandi dengan shower. Darwin berdiri di sebuah shower tersebut lalu menarik sebuah tuas. Ia terkaget dan kebasahan karena tidak tahu kalau alat itu mengeluarkan air. Anak-anak Lilian tertawa karena melihat Darwin datang dan basah kuyup. Dara menghampiri Darwin dan mengajak Darwin kembali ke tempat mandi tersebut. Dara kemudian mengajari Darwin bagaimana cara mandi menggunakan sabun mandi dan tuas shower tersebut. Lilian kemudian memberikan Darwin baju bekas pamannya untuk mengganti baju Darwin yang basah. Dara terlihat canggung dan tidak yakin apakah Darwin tahu cara mandi. Lilian kemudian meyakinkan Dara dan mengajak Dara meninggalkan Darwin mandi. Lilian juga tidak lupa mengajarkan Darwin cara menggunakan celana dalam. Scene berlanjut guys. Di halaman rumah tersebut terlihat Dara dan Steve sedang menanam tanaman. Beberapa saat kemudian Darwin muncul dari pintu rumah setelah selesai mandi. Dara memuji Darwin karena terlihat rapi. Perhatian Steve kemudian teralihkan karena ada yang membuatnya khawatir saat mendengar suara burung di langit. Dara meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa dan kemudian bertanya kepada Darwin apakah dia sudah menggunakan tabir surya, berencana untuk tinggal dan apakah ia akan pergi. Dara terlihat kebingungan karena Darwin tidak tahu cara berbicara. Dara kemudian mengajari Darwin bahasa tubuh mengangguk dan menggeleng untuk jawaban iya dan tidak. Steve dan Dara tertawa karena Darwin mempergerakan secara kaku. Lalu Dara bertanya kembali apakah Darwin akan tinggal dan Darwin pun mengangguknya. Scene pun beralih guys. Darwin menjalani hari-hari dengan Dara. Dara mengajari Darwin cara menanam, berinteraksi dan berkunjung ke berbagai tempat. Perlahan-lahan suara Darwin mulai membesar sampai pada suatu scene. Di suatu kursi Dara menjelaskan Darwin kata-kata untuk setiap tindakan yang Dara lakukan. Lilian melihatnya dan mengajak mereka berdua makan. Scene pun berpindah di ruang makan. Darwin terlihat sudah biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Dara, Steve, Susie, dan Beth tertawa karena melihat cara Darwin berbicara masih terlihat kaku. Lilian kemudian memuji Darwin dan scene diakhiri anak-anak dari Lilian dan Darwin saling bercanda melempar makanan. Setelah makan, kemudian Lilian mengajak untuk berdansa. Darwin mulai membereskan tempat makan. Dara mengajarkan Darwin cara berdansa waltz dan mereka menari bersama. Scene berpindah saat Darwin dan Dara sedang berjalan menyusuri hutan. Dara berbagi cerita bahwa ayahnya bernama Mark dan dulu sering membuat mereka tertawa. Namun sekarang Mark telah pergi meninggalkan mereka untuk tinggal di dekat laut. Lalu dilanjutkan narasi bahwa setelah bom dijatuhkan, keluarga-keluarga menjadi terpencar untuk tetap melanjutkan hidup. Scene berganti di mana terlihat Darwin dan keluarga Lilian sedang memperbaiki gubuk mereka agar lebih tersamarkan. Beth berbicara kepada Lilian tentang kekhawatirannya jika ada yang mengikuti Darwin dan tempat tinggal mereka diketahui oleh polisi drone. Namun, Lilian meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Scene berganti pada malam hari guys. Saat Darwin dan keluarga Lilian mengitari api unggun, Darwin mengutarakan kekhawatirannya tentang polisi drone. Lalu, Lilian meyakinkan mereka kembali bahwa mereka berada di tempat yang aman di lembah yang curam dan ditutupi hutan yang lebat. Beth terlihat terus menyindir Darwin bahwa suatu saat tempat tinggal mereka akan diketahui karena Darwin tinggal bersama dengan mereka. Lilian pun membantai dan tetap percaya bahwa mereka akan aman. Scene berlanjut. Darwin dan keluarga Lilian berjalan menyusuri jalan. Tibalah mereka di suatu sungai. Mereka bersenang-senang di sungai tersebut. Lalu scene kembali berpusat pada Darwin dan Dara. Terlihat mereka sedang tiduran di suatu lembah dan Dara bercerita kepada Darwin bahwa dahulu
orang-orang akan tinggal setelah anaknya lahir bukannya malah pergi. Dara juga bercerita saat Steve datang ke tempat mereka. Dara berpikir Steve juga akan pergi tetapi ternyata tidak. Darwin mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal itu. Lalu ia membalas cerita Dara dengan menceritakan bahwa ia bekerja di konstruksi di pinggir hutan. Dia bercerita bahwa saat dia sedang mengoperasikan truk pengangkatnya, dia melihat sesosok orang. Sosok orang inilah yang membuat Darwin ingin keluar dari pot dan akhirnya menemukan Dara. Darwin bertanya, apakah Dara membencinya karena baru menceritakan hal ini? Dara membantah, justru Dara mencintai Darwin dan akhirnya mereka berciuman. Scene pun berlanjut pada perjalanan pulang Darwin dan keluarga Lilian. Mereka bernyanyi dan bercanda di sepanjang jalan. Saat mereka sedang menyeberang jalan yang tidak tertutup hutan, Beth meminta Darwin untuk bertukar handuk namun Darwin menolak. Kemudian Beth mengambil handuk Steve secara paksa dan saling rebutan handuk. Akhirnya, akibat saling rebutan handuk itu terjatuh sehelai kain merah yang dipegang oleh Beth di jalan terbuka, tempat mereka menyeberang dan mereka tidak menyadarinya. Setelah mereka pergi meninggalkan jalan tersebut, datanglah sebuah drone dan mengikuti jejak mereka. Steve langsung menyadari suara drone yang mengikuti mereka dan berteriak. Kemudian mereka bersembunyi dari drone tersebut di bebatuan yang ada di sekitar mereka, sampai drone tersebut pergi meninggalkan mereka. Scene berganti saat mereka tiba di rumah persembunyian mereka. Beth terus berbicara menyalahkan Darwin atas drone yang mengikuti mereka. Beth berpikir bahwa mereka sudah tidak bisa keluar lagi dan harus terus bersembunyi. Menurut Beth, satu-satunya jalan agar mereka tidak ditangkap adalah Darwin harus pergi. Lilian terus menenangkan Beth dan berkata bahwa inilah dunia yang mereka hadapi dan harus mereka terima. Lilian akhirnya memutuskan bahwa mereka harus tinggal di dalam rumah untuk sementara waktu. Di luar rumah, di mana Darwin terlihat termenung atas kejadian yang terjadi, Dara pun menghampiri Darwin. Darwin berkata bahwa yang ia temukan di rumah itu seperti mimpi, dan Darwin tidak tega jika harus memaksakan tinggal dan membahayakan Dara. Dara pun bersedih karena tahu Darwin akan pergi demi keselamatan mereka. Dara lantas marah dan meninggalkan Darwin. Dara mengira Darwin berbeda dan akan tetap tinggal. Keesokan paginya Darwin terlihat sudah bersiap-siap untuk pergi. Lilian memberi alat USB yang masih berfungsi yang bisa digunakan di telepon umum seperti di awal film. Darwin berjanji ketika dia bertemu ibunya, ia akan mencarikan pondok seperti rumah itu untuk tempat tinggal ibunya. Dara terlihat tidak ada saat Darwin akan pergi. Darwin akhirnya memeluk Lilian dan menyuruh Lilian menyampaikan pada Dara bahwa Darwin mencintainya. Darwin kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada anak-anak Lilian dan pergi melanjutkan perjalanan bertemu ibunya. Scene berganti dan terlihat Dara sedang menangis sambil melihat Darwin pergi dari ketinggian agar tidak terlihat oleh Darwin. Scene berlanjut pada perjalanan Darwin, diikuti narasi oleh Darwin yang mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan menuju pot ibunya tinggal 2 hari mendaki. Darwin melihat tempat kerjanya dulu sebagai kenangan bagaimana dulu ia dikurung. Setibanya di daerah sektor M309 yang dulunya merupakan daerah Toronto, Darwin menemukan telepon umum dan menggunakan alat tukar yang Lilian berikan. Darwin menggunakannya untuk mengirimkan pesan kepada ibunya agar membukakan pintu. Setibanya di sana, Darwin pun melanjutkan perjalanannya. Scene pun berganti saat Darwin tiba di depan pintu pot ibunya. Darwin meminta dan meyakinkan ibunya untuk membukakan pintu. Namun, ibu Darwin tidak meresponnya. Secara tiba-tiba, ibu Darwin menekan tombol darurat dan drone pun datang menuju Darwin. Darwin langsung diinterogasi. Darwin tidak panik menggunakan mulut untuk berbicara. Namun dia tetap tenang dan berbicara melalui keyboard. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi ibunya karena tombol darurat yang ditekan ibunya. Drone tersebut memberi maaf kepada Darwin dan menghapuskan Darwin dari daftar orang hilang. Drone tersebut segera meninggalkan Darwin. Kemudian Darwin kembali ke pot ibunya dan berusaha meyakinkan ibunya untuk membukakan pintu. Ibunya pun akhirnya membukakan pintu potnya dan membiarkan Darwin masuk. Darwin menghampiri ibunya dan bertanya apakah ia masih memainkan game Talklore. Darwin pun akhirnya bercerita bagaimana jika memang ada kehidupan di luar di mana terdapat udara bersih dan matahari yang cerah dan hangat.
Kemudian Darwin meminjam komputer ibunya dan mencoba mengirim pesan dan membuka arsip, tetapi ditolak. Lalu Darwin masuk lagi dengan menggunakan identitas dirinya. Dia melihat bahwa selama ini ia diawasi dari mulai keberangkatannya dari pot saat komputernya rusak disambar oleh petir. Darwin bingung, jika selama ini ia diawasi mengapa ia tidak ditangkap? Darwin menjawab tidak ada yang mengawasinya, tidak ada siapa-siapa di sana. Darwin lalu mengucapkan selamat tinggal pada ibunya dan beranjak pergi. Tiba-tiba ibunya bertanya, apakah Darwin pernah menamatkan game Stream Drifter? Dan Darwin pun berkata bahwa ia sudah pernah mencapai surga. Lalu Darwin kembali bernarasi bahwa ibunya telah kehilangan arah. Ia adalah produk dari ketakutan yang dibuat oleh World Authority, dan masih banyak orang seperti dia yang tetap tinggal di dalam pot bahkan setelah pemerintahan runtuh. Selanjutnya diperlihatkan bahwa di balik drone tersebut ada orang-orang pekerja seperti Darwin yang mulai ingin mencari kebebasan. Scene beralih di tebing. Darwin pernah berciuman dengan Dara. Ia melihat Dara sedang duduk. Darwin akhirnya menunjukkan pada Dara bahwa dialah satu-satunya pria yang kembali setelah pergi. Scene berakhir dengan Darwin dan Dara berciuman. Darwin kembali bernarasi bahwa dia dulu sangat takut dan terkurung selama 10 tahun oleh peraturan yang dibuat orang-orang yang bahkan sebenarnya tidak ada. Rasa takutlah yang memperdaya otak kita. Namun dia sekarang sudah kembali berinteraksi dengan tatanan masyarakat baru dan bertemu dengan Dara, wanita paling cantik yang ia temui dan dicintainya.